Angin segar kembali berhembus, pasca hingar-bingar revisi Undang-Undang Desa. Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2023, di hadapan sidang tahunan DPR MPR RI di Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi menyampaikan rencana pemerintah untuk menaikkan gaji PNS 8% dan pensiunan 12%. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8%. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Hal ini tak saja disambut gembira PNS dan pensiunan, pelaku desa juga ikut bergembira. Karena perlu diingat, gaji perangkat desa dan kepala desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Besaran gaji perangkat desa adalah setara PNS golongan 2A, yaitu sebesar Rp2.022.200. Sedang sekretaris desa 110% dan kepala desa 120% dari gaji perangkat desa. Jumlah yang diperoleh adalah sebagai berikut: perangkat desa Rp2.022.200, sekretaris desa Rp2.224.420 dan kepala desa Rp2.426.640. Maka bila ada kenaikan 8%, maka gaji yang diperoleh adalah sebagai berikut. Perangkat desa mendapat Rp2.198.043, sekretaris desa Rp2.417.847 dan kepala desa mendapat sekitar Rp2.637.651. Pertanyaannya, apakah akan serta-merta seluruh aparatur pemerintah desa mendapat kenaikan gaji secara langsung? Ternyata ini menjadi tanda tanya besar, ketika gaji belum naik saja pembayaran di berbagai daerah masih tidak lancar. Ada pula sebagian daerah yang belum bisa membayar gaji perangkat desa sesuai perintah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dengan alasan ketidakmampuan keuangan daerah. Maka wajar betapa masif tuntutan perangkat desa PNS digaungkan karena ketidakpastian sistem gaji mereka. Tidak seperti PNS yang otomatis by sistem pasti masuk setiap awal bulan. Perangkat desa masih banyak yang harus berhutang, karena gaji baru cair setelah 6 bahkan 9 bulan. Semoga ke depan ada perubahan sistem penggajian perangkat desa, dengan langsung terpusat di bawah keuangan negara layaknya PNS. Hingga tak harus tambal sulam akal-akalan APBDes agar bisa mengakomodir seluruh pembiayaan pemerintahan desa. Karena gaji perangkat desa menjadi satu anggaran dengan unsur pemerintahan desa lain seperti lembaga desa, RT RW dan lainnya. Hingga tak bisa hanya mengutamakan gaji perangkat desa, lalu lembaga desa lainnya tak terakomodir. Kecuali anggaran dana desa atau ADD dari pemerintah daerahnya berlimpah, maka permasalahan gaji perangkat tak ada masalah. Sedang kenyataannya, masih banyak daerah yang kekurangan dalam mengalokasikan minimal 10% APBD-nya untuk ADD tiap desa. Hingga pidato Jokowi banyak yang menyambut gembira, namun tak sedikit yang menganggapnya angin surga yang jauh dari realita.